Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu tentang laporan, analisis perilaku konsumen dan juga strategi pemasaran. Dengan objek studi yang kami ambil adalah smartphone Samsung yang berfokus pada Samsung Galaxy Z Fold 6 ya. Dan berikut adalah hasil pemaparan dari presentasi kami. Oke, sebelum memulai, ini adalah beberapa anggota dari kelompok 5. Yang pertama adalah saya, Muhammad Ivan Parana Putra, dan ada beberapa rekan saya yaitu Rabina Tresna, Naufal Zaki, Virgiawan Zaki, dan juga Raffi Ilhami Aulia. Sedikit dari table of content atau isi dari materi kami. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian bagaimana integrasi pengetahuannya dan penerapan konsepnya pada produk yang kami pilih, kemudian adalah evaluasi secara menyeluruh, dan insight akhir dan juga rekomendasi yang bisa diberikan, dan terakhir adalah kesimpulan dari seluruh pembahasan analisis. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Tujuan dari laporan ini kita susun adalah untuk bagaimana menganalisis perilaku konsumen terhadap produk Samsung Galaxy Z Fold 6 dengan mengintegrasikan berbagai konsep yang meliputi dari membeli, menggunakan, dan membuang sampai dengan konsep-konsep seperti kelompok dan kelas sosial serta budaya. Ya, jadi menjelaskan bagaimana berbagai aspek-aspek tersebut ya mempengaruhi keputusan pembelian, pengalaman penggunaan, dan juga persepsi konsumen terhadap produk baik dari sudut pandang individunya maupun dari lingkungan sosial dan budaya yang mempengaruhi mereka. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke bagaimana integrasi pengetahuan dari berbagai materi dan juga konsep yang akan kita sampaikan, dan nantinya mungkin akan kita kaitkan dengan produk yang kita pilih. Oke, kita masuk ke materi membeli, menggunakan, dan membuang. Dalam buku Consumer Behavior European Perspective edisi ke-6 oleh Michael R. Solomon. Jadi, konsep perilaku pembelian itu didefinisikan sebagai proses yang lebih dari sekedar tindakan membeli barang, tetapi mencakup aspek having and buying, yang dimana Solomon menjelaskan bahwa perilaku konsumen tidak hanya mencakup tindakan pembelian produk, tetapi juga bagaimana kepemilikan suatu produk memengaruhi kehidupan seseorang dan bagaimana produk tersebut membentuk identitas diri konsumen. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu kualitas produk, status sosial, ulasan, promosi, dan ekosistem produk Samsung. Dalam proses pembelian, konsumen juga seringkali didorong oleh orientasi belanja yang bersifat utilitarian dan hedonik. Nah, konsumen utilitarian itu berfokus pada fungsi dan kegunaan produk yang dapat menyelesaikan kebutuhan praktis atau masalah yang dihadapi. Sementara yang hedonik itu lebih menekankan pada kepuasan emosional dan pengalaman yang menyenangkan dari produk yang digunakan. Oke, setelah membeli, konsumen mulai mengevaluasi kinerja perangkat berdasarkan berbagai aspek. Misalkan seperti kecepatan, responsivitas, kualitas barang. Konsumen juga mengharapkan produk yang dibeli dapat memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi mereka dalam hal fungsionalitas. Nah, analisis penggunaan produk ini dirancang untuk mendukung dua tipe konsumen, yaitu mereka yang mencari efisiensi dan produktivitas, serta konsumen yang ingin menikmati pengalaman pengguna yang inovatif dan menyenangkan. Oke, masih di materi membeli, menggunakan, dan membuang. Jadi, saya akan membahas tentang pembuangan. Apa sih proses pembuangan produk itu? Nah, proses pembuangan produk adalah tahap akhir dalam siklus hidup suatu produk, yang dimana konsumen memutuskan bagaimana menangani produk yang tidak lagi mereka gunakan. Nah, pilihan pembuangan yang umum itu meliputi daur ulang, donasi, atau pembuangan langsung, misalnya membuang ke tempat sampah. Pembuangan ini menjadi penting dalam perspektif keberlanjutan. Kenapa? Karena produk yang dibuang memiliki dampak yang positif terhadap lingkungan. Proses pembuangan dalam konteks pengelolaan sampah mencakup beberapa tahapan, yaitu pengumpulan, yang dimana sampah akan dikumpulkan dari sumbernya, baik dari sampah rumah tangga, industri, maupun tempat umum. Kemudian setelah pengumpulan,
Tentu saja ada pengangkutan yang dimana sampah yang telah dikumpulkan kemudian diangkut ke TPA atau yang biasa kita dengar itu tempat pembuangan akhir. Terus ada pemilahan di beberapa lokasi sampah dipilah berdasarkan jenisnya untuk memudahkan proses daur ulang. Nah, yang terakhir ada pembuangan. Sampah yang tidak dapat didaur ulang dibuang ke TPA, sementara yang dapat didaur ulang akan diproses lebih lanjut. Jadi, apa maksudnya identitas dan diri? Jadi, konsep identitas dan diri ya dalam materi kita yaitu perilaku konsumen itu menjelaskan tentang bagaimana individu membangun dan memelihara persepsi mereka tentang siapa mereka, baik secara pribadi maupun dalam konteks sosial. Ya. Jadi, identitas diri ini mencakup self-concept, yaitu bagaimana individu memahami dirinya sendiri, dan juga aspek-aspek lain seperti self-esteem, harga diri, dan juga self-presentation. Cara mereka menampilkan dirinya kepada orang lain. Bagaimana mereka membranding dirinya, memperkenalkan mereka. Hal ini tidak hanya mempengaruhi cara individu melihat diri mereka sendiri, tetapi juga bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Ya. Jadi kita seringkali ya menggunakan produk atau merek sebagai cara untuk menampilkan identitas mereka, menampilkan identitas kita, dan juga untuk menciptakan citra diri kita yang ideal. Dan sering kita dengar juga dengan fenomena you are what you consume. Selanjutnya, ada identitas sosial dan budaya yang memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumen. Identitas sosial ini mencakup pengaruh kelompok dan konteks sosial, sementara identitas budaya mencerminkan elemen-elemen seperti bahasa, simbol, dan tradisi yang membedakan satu kelompok dengan yang lainnya. Identitas sosial ditentukan oleh keanggotaan seseorang dalam kelompok tertentu, seperti keluarga, kelompok usia, ataupun komunitas etnis. Kelompok-kelompok ini memberikan kerangka yang mendefinisikan siapa saja individu tersebut dan bagaimana mereka berperilaku, termasuk dalam hal mengkonsumsi suatu produk maupun jasa. Perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh kelompok dan juga kelas sosial. Dalam interaksi sosial, individu seringkali mengikuti isyarat perilaku dari anggota kelompok mereka, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok mendorong adopsi norma, kebiasaan, ataupun gaya hidup tertentu agar bisa diterima. Kelompok referensi terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu kelompok asosiatif dan juga aspiratif. Kelompok asosiatif melibatkan individu yang merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut, seperti keluarga ataupun teman sebaya. Di sisi lain, kelompok aspiratif terdiri dari individu ataupun kelompok yang diinginkan oleh seseorang untuk dicapai, seperti komunitas kelas atau tokoh aspiratif. Kedua jenis kelompok ini mempengaruhi keputusan konsumsi dengan memberikan panduan tentang apa yang dianggap sesuai dan diinginkan dalam kelompok tersebut, seperti memilih barang melambangkan status sosial ataupun keanggotaan dalam kelompok tertentu. Setelah penjelasan konsep yang udah kita paparkan tadi, sekarang kita akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan konsep tersebut yang akan kita kaitkan dengan produk yang kita pilih. Oke, setelah membahas integrasi pengetahuan tentang membeli, penggunaan, dan membuang, mari kita bahas tentang penerapan. Jadi, proses pembelian itu yang pertama ada identifikasi kebutuhan, di mana konsumen menyadari kebutuhan akan perangkat yang dapat meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas dalam bekerja. Galaxy Z Fold 6 ini memenuhi kebutuhan dengan fitur multitasking. Terus ada pencarian informasi, yang dimana konsumen mencari informasi melalui review online, media sosial, rekomendasi dari teman. Samsung juga memanfaatkan ulasan positif dan influencer untuk meningkatkan kesadaran produk. Terus ada evaluasi alternatif, yang dimana konsumen membandingkan Galaxy Z Fold 6 dengan model smartphone lainnya, mempertimbangkan fitur, harga, reputasi merek. Samsung juga menonjolkan fitur unik seperti layar lipat dan kemampuan multitasking untuk perhatian. Kemudian kita masuk di pengalaman penggunaan, yang dimana setelah pembelian konsumen mengevaluasi apakah Galaxy Z Fold 6 ini memenuhi ekspektasi mereka dalam hal performa dan kemudahan penggunaan. Samsung juga mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk memahami aspek yang perlu diperbaiki
aspek yang disukain seperti ketahanan layar. Terus ada program daur ulang yang dimana Samsung melakukan inisiatif untuk mengelola produk yang telah usang melalui program daur ulang yang dimana itu dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari limbah elektronik. Program itu juga bernama Galaxy Upcycling, di mana program ini mengubah perangkat lama menjadi produk baru yang berguna, menunjukkan komitmen Samsung terhadap keberlanjutan dan pengurangan limbah. Oke, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana identitas dan diri ini dikaitkan dengan produk yang kita pilih. Di sini ada dua bagian yang kita bagi ya. Yang pertama adalah actual self. Jadi bagi pengguna, Galaxy Z Fold ini dapat memperkuat self-concept dengan mencerminkan status sosial mereka yang modern, yang gaya hidup yang lebih mewah, serta keterbukaan terhadap teknologi di masa depan. Dalam hal ini, perangkat menjadi representasi atau istilahnya adalah bagian dari pengguna atau actual self pengguna atau diri yang mereka yang sebenarnya, sekaligus juga mendekatkan mereka ke ideal self atau diri mereka yang lebih ideal yang mereka inginkan, agar mereka mungkin terlihat lebih profesional atau mungkin orang-orang yang memang suka dengan teknologi-teknologi yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah extended self. Jadi bagaimana fitur unik yang ada di Galaxy Z Fold 6 ini, ya, seperti mode conversation atau listening yang memungkinkan penggunanya itu memanfaatkan teknologi AI untuk bagaimana berinteraksi lintas budaya atau dalam kegiatan yang lebih profesional, ya, menjadikannya sebagai simbol kemampuan sosial dan juga intelektual, ya, dengan desain yang futuristik, yang lebih modern dan lebih ke depan, dan dukungan terhadap performa yang lebih tinggi. Jadi perangkat ini juga berperan sebagai bagian dari extended self, menciptakan identitas pengguna yang melekat dengan nilai-nilai eksklusivitas, efisiensi, dan sebagainya. Selanjutnya pada bagian kepribadian konsumen. Kepribadian konsumen memiliki peran penting dalam mempengaruhi preferensi, keputusan, dan pola konsumsi mereka. Samsung Galaxy Z Fold 6 menarik individu dengan karakteristik kepribadian yang menghargai inovasi, keunikan, dan kemewahan, seperti mereka yang memiliki keterbukaan terhadap pengalaman baru dan menyukai fitur canggih seperti layar lipat serta kecerdasan buatan. Selain itu, perangkat ini juga menjadi simbol status bagi konsumen dengan harga diri tinggi, mencerminkan profesionalisme dan gaya hidup modern. Dengan menerapkan teori ciri-ciri, Samsung dapat merancang strategi pemasaran yang personal melalui penekanan pada eksklusivitas dan inovasi produk. Selanjutnya bagian kepribadian konsumen. Samsung Galaxy Z Fold 6 dirancang untuk menarik konsumen dengan karakteristik kepribadian yang beragam, seperti keterbukaan terhadap pengalaman baru, kebutuhan akan keunikan, dan tingkat kepercayaan diri tinggi. Desain layar lipat futuristik, fitur multitasking, dan teknologi canggih menjadikan perangkat ini simbol inovasi, profesionalisme, dan kemewahan. Z Fold 6 tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga mencerminkan individualitas, status sosial, serta ambisi penggunanya yang berorientasi pada prestis dan teknologi modern. Dengan pendekatan psikografis, Samsung berhasil memadukan fungsi praktis dengan simbolisme status, menjadikan Z Fold 6 sebagai representasi kepribadian dan gaya hidup yang dinamis. Selanjutnya ada identitas sosial budaya. Samsung Galaxy Z Fold 6 memainkan peran penting dalam memperkuat identitas sosial dan budaya penggunanya. Sebagai simbol status, perangkat ini menarik komunitas profesional, penggemar teknologi, dan kelas sosial atas, sekaligus mencerminkan nilai-nilai inovasi dan kemewahan yang dihargai oleh kelompok aspiratif. Dari sisi budaya, Z Fold 6 mencerminkan pergeseran menuju konsumsi yang lebih bertanggung jawab dengan fitur seperti program daur ulang Galaxy Upcycling yang mendukung keberlanjutan. Melalui desain dan fitur canggih, perangkat ini mendukung penggunanya sebagai individu yang adaptif dan global untuk menjadikannya bagian integral dari ekspresi identitas sosial dan budaya mereka.
Selanjutnya, ada penerapan pengaruh kelompok dan kelas sosial terhadap suatu produk smartphone, yaitu Z Fold 6. Samsung Z Fold 6 sebagai smartphone premium diposisikan sebagai simbol status untuk kelompok tertentu seperti seorang profesional ataupun penggemar teknologi. Suatu kelompok sosial, baik nyata seperti keluarga ataupun teman, maupun imajiner seperti influencer, dapat mempengaruhi keputusan konsumsi. Z Fold 6 yang mencerminkan gaya hidup modern dan kelas sosial yang tinggi. Kelas sosial berperan dalam menarik konsumen dengan modal ekonomi yang cukup untuk membeli barang mewah, sementara modal sosial dan budaya dapat memperkuat pilihan konsumsi berdasarkan preferensi status. Pengaruh kelompok referensi seperti yang sudah disebutkan dalam materi sebelumnya, yaitu baik asosiatif maupun aspiratif. Oke, setelah kita mengintegrasikan seluruh konsep yang ada dengan produk yang kita pilih, kemudian bagaimana kalau misalnya kita lihat secara menyeluruh? Ya, jadi intinya, proses perilaku konsumen terhadap Samsung Galaxy Z Fold 6 itu dimulai dari bagaimana mereka berkenalan dengan fitur-fitur inovatif yang ada dari Samsung ini. Yang pertama seperti desain layar lipat, kemudian bagaimana teknologi-teknologi AI itu bisa menarik konsumen-konsumen yang lebih modern. Bagaimana mereka bisa menampilkan identitas diri mereka dan juga keinginan untuk menonjolkan status sosial ya, di lingkungan sekitar atau di lingkungan pertemanan yang mereka kenal. Bagaimana ini berperan dalam keputusan pembelian yang kemudian didukung juga oleh ulasan dan juga review dari influencer dan juga rekomendasi dari kelompok-kelompok sosial. Ya. Setelah mereka melakukan pembelian, konsumen akan mengevaluasi manfaat fitur seperti multitasking dan juga interpreter yang ada dari Samsung Galaxy Z Fold 6 ini. Ya. Kemudian berbagai hasil positif itu akan meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan tentu ya pastinya. Sedangkan pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan atau negatif itu sebenarnya bisa mempengaruhi reputasi dan juga tingkat retensi dan loyalitas dari pelanggan. Ya. Jadi pemahaman proses ini yaitu membantu Samsung merancang strategi pemasaran yang lebih relevan dan juga efektif. Oke, selanjutnya di bagian insight akhir dan rekomendasi. Jadi berdasarkan analisis konsumen terhadap produk Samsung Galaxy Z Fold 6, terdapat beberapa insight penting yang dapat diidentifikasi. Jadi konsumen itu membeli produk ini terutama karena faktor inovasi teknologi, fungsionalitas yang fleksibel, dan simbol status sosial. Jadi terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diambil Samsung untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dan loyalitas konsumen. Pertama, Samsung perlu memperkuat strategi komunikasi pemasaran dengan menonjolkan keandalan layar lipatnya dan cara-cara perawatan produk. Jadi melalui kampanyenya yang edukatif di media sosial, di YouTube, dan situs web resminya. Lalu juga menampilkan testimoni dari pengguna awal, terus influencer juga, terus reviewer gadget juga dapat mempromosikan Samsung itu dapat memperluas trade-in dan menawarkan opsi cicilan 0% misalkan untuk mengurangi beban finansial pembeli. Selain itu juga memberikan garansi layar tambahan dan layanan perbaikan dengan biaya yang lebih terjangkau akan dapat membantu mengatasi kekhawatiran konsumen. Selanjutnya pada akhir dari tugas ini kesimpulan. Jadi Samsung Galaxy Z Fold 6 ini diminati karena inovasi layar lipat, fungsionalitas multitasking, dan juga citra eksklusif. Namun disonansi kognitif kerap muncul akibat harga yang tinggi, jadi kekhawatiran daya tahan layar dan juga biaya perbaikannya. Jadi untuk memahami perilaku konsumen yang penting untuk merancang strategi pemasaran yang efektif, strategi kunci untuk meliputi kampanye yang edukatif, layanan purna jual yang lebih baik, program loyalitas, serta penguatan keandalan produk. Jadi pendekatan ini dapat meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan daya saing Samsung di pasar ponsel premium. Mungkin itu saja, terima kasih. Sekian analisis dan juga pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.